Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan saya Purbudget Miko di channel Purbudget Miko. Nah, kali ini kita akan meneruskan sesi perkuliahan praktikum statistik multivariat kita dengan tema ukuran-ukuran statistik. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ukuran-ukuran statistik ini digunakan untuk mengukur variabel-variabel ataupun mengukur beberapa hal dengan ukuran statistik tertentu ya. Dan kali ini kita akan praktik langsung di seperti apa ukuran-ukuran statistik itu biasanya digunakan untuk melihat means, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, kemudian standar deviasinya seperti apa, kemudian variansnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini penting sekali ya biasanya untuk melihat data statistik deskriptifnya seperti apa. Nah, kali ini kita langsung saja, silahkan sudah siap ya semuanya. Nah, pastikan kita membuka file ya. Kita klik file, kita open. Nah, ini sebenarnya cara-cara yang lama ya. Nah, kita mencoba cari cara-cara yang cepat. Nah, tadi file open gitu ya, itu cara yang agak lama. Kita cari shortcut saja yaitu Ctrl O ya, yaitu Ctrl Open. Jadi Ctrl O saja langsung lebih cepat. Nah, yaitu data kita adalah data tentang apa ya? Kok saya jadi lupa nilai ya. Nilai ya, nilai. Kita klik file nilai, open ya. Nah, pastikan di data editor ya, data yang telah kita buka tadi. Nah, di sini ada nilai ya, ada 4 nilai di sini ya, ada nilai mata pelajaran aljabar, statistika, bahasa Inggris, dan sejarah. Nah, 4 mata pelajaran ini kita ingin melihat ya seperti apa rata-ratanya sebaran nilai dari peserta didiknya, kemudian juga nilai maksimum, nilai tertinggi di setiap mata pelajaran, nilai minimum juga kita akan tahu, dan seberapa heterogen sebaran dari keempat mata pelajaran tersebut ya. Itu simpangan bakunya seperti apa dari masing-masing mata pelajaran. Jadi langkah pertama adalah ya, kita kembali lagi ke menu utama di sini ya. Coba dilihat buku panduannya ya, silahkan. Nah, kita coba di menu summary statistik ya, kita ingin melihat seperti apa ukuran dari keempat mata kuliah itu ya. Ada rata, standar deviasi, minimal, kemudian maksimum ya. Kita coba ya, ikuti langkah saya, statistik ya, kemudian summary table and tells ya, kemudian kita ambil yang summary and descriptive statistik, kemudian summary statistik ya, kita klik. Nah, ini cara panjangnya ya. Jadi ini cara panjangnya, saya kira kalau ada cara cepatnya kita akan lebih mudah ya. Jadi kita cancel ya, kita ingin pakai apa ya, common box di sini di bawah ya. Pastikan di sini ada kursor yang aktif di sini. Ada menu commons. Nah, inilah kelebihan dari Stata ya, yaitu ada menu common box. Jadi kita bisa langsung instruksikan dengan bahasa kata kunci ya. Nah, silahkan Anda ketik DB tanpa spasi, DB, kemudian spasi sum, SUM ya, kemudian enter. Nah, sama tampilannya sama yang tadi ya. Jadi lebih cepat ya. Jadi ya harus diingat saja. Ditulis juga bisa ya, Anda tulis gitu, DB sum ya, jangan lupa. Nah, setelah itu kita pilih ya, di sini ada menu panah di bawah. Kemudian kita klik mata pelajaran aljabar ya, kemudian diklik lagi statistika sampai keluar. Kemudian bahasa Inggris ya. Kemudian sejarah. Nah, setelah itu tinggal OK saja. Oke saja ya. Oke.
Nah, kelihatan sekarang tampil di sini bahwa nilai mata pelajaran tadi dianggap oleh Stata itu sebagai nama variabel, yaitu ada aljabar, statistika, bahasa Inggris, dan sejarah. Nah, ini total datanya, kemudian ini rata-ratanya ya. Rata-rata yang paling tinggi dari keempat mata pelajaran tadi adalah mata pelajaran bahasa Inggris ya, yaitu rata-rata maaf ya, bukan bahasa Inggris, ternyata statistika ya, 76 ya, ada 76,23. Ini yang paling tertinggi ternyata ya. Yang paling rendah itu adalah mata pelajaran sejarah ya. Kemudian nilai minimum, nilai yang paling kecil dari keempat mata pelajaran ini ternyata itu justru malah sejarah ya. Ya, sejarah ya. Sejarah juga punya nilai mata pelajaran yang paling kecil di antara mata pelajaran yang lain. Nah, sedangkan untuk nilai maksimum ya di sini ternyata bahasa Inggris paling tertinggi, yaitu 94. Nah, namun di sini ada kelemahan. Kita perlu juga tahu tentang ukuran-ukuran yang lain sehingga akan lebih komprehensif. Nah, caranya adalah pakai cara yang lama, saya kasih tunjuk. Nah, ini cara yang lama, statistik, kemudian summary, table, and test, kemudian table ya, ambil table, kemudian table of summary statistik atau top stat ya, yang kedua ya. Yang di atas adalah table, yang di bawah adalah top stat ya. Klik. Nah, ini tadi cara-cara yang panjang ya. Saya ingin juga tunjukkan cara yang shortcut ya, cara yang cepat. Kita cancel saja. Masih kembali ke menu box di sini ya, common box, yaitu DB tanpa spasi. Setelah itu spasi ya, DB spasi, yaitu tab, jangan sampai salah, tab stat ya. Diulangi, DB spasi tab stat. Sudah pasti benar baru klik enter. Nah, keluarnya sama ya. Jadi tinggal kita masukkan sekarang ya. Kita masukkan aljabar, kemudian statistik, bahasa Inggris, kemudian sejarah. Nah, setelah itu jangan lupa di sini ada di menu statistik to display. Sini diklikkan kotak di sini supaya aktif. Nah, kita ikuti prosedurnya. Pertama adalah kita pilih nilai minimum dulu. Ya. Sebenarnya terserah ini, cuman karena panduan buku ajar kita adalah minimum biar sama. Kemudian kita pilih, kita aktifkan, kita pilih lagi nilai maksimum, kemudian centang lagi, kemudian kita pilih lagi setelah maksimum adalah rank ya, kemudian kita pilih lagi, setelah itu adalah means, rata-rata ya, tidak perlu dipilih kalau min ya, ini sudah default. Kemudian standar deviasi ya, kemudian terakhir adalah variance. Nah, kita klik OK saja. Nah, sudah keluar di sini ya. Ini lebih komprehensif. Nah, kita ingin tahu varian ini adalah istilahnya apa ya, sebaran ya, apakah semakin heterogen atau semakin homogen sebaran dari nilai tersebut. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari keempat mata pelajaran tadi, yang paling heterogen yang mana kira-kira? Itu kata kuncinya yang memiliki nilai standar deviasi atau SD ini itu paling tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi adalah sejarah. Jadi mata pelajaran sejarah itu diinterpretasikan datanya adalah sebaran nilainya dari 42 nilai tadi dia yang paling heterogen. Artinya keberagamannya paling tinggi ketimbang mata pelajaran yang lain ya. Jadi bisa dilihat. Nah, sedangkan untuk rata-rata ya, rata-rata itu ternyata yang paling tinggi justru statistika ya. Ini paling tinggi rata-ratanya ya. Jadi di sini kita sudah bisa paham ya di sini. Nah, kita coba contoh yang lain ya. Supaya lebih mahir.
Jangan lupa Ctrl O, kita buka tadi supaya lebih cepat. Ctrl O. Kita ambil contoh yang di bahan itu, di mediator. Ya, ini hanya contoh saja mediator, kita open. Tetap sama, db tab start, ya, tab start, enter, kita masukkan, ya. Ini di reset saja, dihilangkan, ambil R tadi ya, reset sini, ya, kita ambil mulai perilaku. Maaf ya, tadi belum kelihatan variabelnya ya. Nah, kita lihat dulu, sorry. Nah, di sini ada 3 variabel, ada perilaku, sikap, pengetahuan. Ya, jadi kita ingin lihat ukuran-ukuran statistik dari 3 variabel ini. Kita kembali lagi, kita ulangi db tab start, enter. Kemudian kita masukkan tadi perilaku, sikap, kemudian pengetahuan ya. Nah, ini kita ulangi, ikuti sesuai prosedur tadi ya. Nggak harus urut sebenarnya ya, bisa nilai supaya nilai runtut saja ya. Ini ada range, lagi tadi ada means, kemudian ada standar deviasi ya, kemudian ada variance, tinggal ok. Nah, kelihatan ya, jadi variabel yang memiliki apa ya, rata-rata tertinggi ya, ini variabel perilaku, sikap, pengetahuan. Ini berarti kan variabel perilaku ya, berarti yang paling tinggi itu rata-ratanya dimiliki oleh sikap ya. Variabel sikap ternyata memiliki rata paling tinggi di antara variabel yang lain ya, artinya persepsi dari data ini itu sikap yang tertinggi ya. Namun sebarannya ternyata heterogennya itu jauh ke perilaku, 10 nih ya. Ini ada nilai min, nilai max, range, dan sebagainya. Nah, barangkali itu saja tutorial kita di pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk latihan. Sampai ketemu di tema-tema berikutnya. Salam sukses.